Ini tentang lelaki yang aku temui tahun 2018 yang membuat aku menutup hati hingga bertahun-tahun lamanya. Pertemuan yang singkat tapi merelakannya butuh waktu yang tidak sebentar. Dia adalah lelaki yang tinggi, selalu berpakaian rapi, punya wawasan yang luas, menghargai satu sama lain, pintar masak, friendly, dan banyak sifat dia yang hampir aku gak melihat kekurangan pada dirinya. Ia tahu setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi dengan segala kelebihan yang dia punya, aku rasa kekurangan dia gak jadi masalah yang besar. Dia hampir sempurna di mataku. Sosok lelaki idaman dalam kepalaku, semua ada di dia. Awalnya aku nyangkal, bagaimana mungkin aku secepat itu menjatuhkan hati kepada seorang yang belum lama aku mengenalnya. Cara dia menghargaiku, cara dia melihat mataku dan menyimak ceritaku, cara dia menghadirkan tawa di saat sedih datang bertamu, cara dia menenangkanku, cara dia memberitahuku salah benar, dan banyak hal sederhana yang ada pada dirinya yang akhirnya membuat aku tidak lagi nyangkal kalau ternyata aku benar jatuh hati. Dia selalu mendukung apapun yang aku lakukan selama itu gak merugikan diri aku. Dia sangat peka dengan segala bahasa tubuhku. Dia paham segala badai yang ada di hati dan kepalaku tanpa perlu aku cerita. Sama dia, aku bisa ngobrol apapun dan menjadi diriku sendiri. Aku hampir tidak melihat cacat dalam dirinya. Dia menyebutku wanita berpayung merah. Katanya, kamu adalah wanita yang berpayung merah di antara banyak wanita yang berpayung putih. Aku jatuh hati sedalam itu hingga kepergiannya membuat aku menutup hati. Dia pergi karena ternyata dia memiliki wanita lain yang dia rahasiakan jauh sebelum kita bertemu. Jauh sebelum aku menjatuhkan hati. Beruntung sekali ya wanita yang bersama dengan dia sekarang. Punya sosok lelaki yang hampir sempurna. Waktu itu dia bilang, aku gak mungkin lupa sama kamu, wanita yang berpayung merah. Percaya sama aku, kalau lelaki yang mendapatkan kamu nanti adalah lelaki yang beruntung. Aku rasa waktu itu kita memiliki perasaan yang sama. Hanya saja waktunya yang tidak tepat. Bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang salah ternyata mampu membuat aku belajar untuk menerima. Menerima kalau ternyata cinta memang tak harus memiliki. Dulu aku pikir kalimat klise cinta tak harus memiliki itu omong kosong. Tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Memang ada beberapa orang yang saling sebelum akhirnya terpaksa berpaling karena keadaan. Gak ada yang bisa dilakukan selain menerima dan rela. Dulu aku juga berpikir kalimat, aku bahagia kok asalkan kamu bahagia, itu adalah hal yang mustahil dan munafik. Tapi bertemu sama dia buat aku sadar. Ketika sudah benar-benar merelakan dan ikhlas, aku bahagia melihat orang yang aku cintai bahagia, meskipun bukan sama aku. Terima kasih ya, walaupun takdir tidak berpihak pada kita, setidaknya aku jadi percaya kalau yang dikatakan Jalaluddin Rumi benar. Puncak tertinggi dari cinta adalah ikhlas. Aku sempat menyesali pertemuan kita, karena pada akhirnya kita gak jadi satu. Tapi dia malah bilang, aku justru bersyukur ketemu kamu.
Ternyata di dunia ini masih ada wanita seperti kamu yang diimpikan banyak orang. Ketemu sama kamu buat aku belajar banyak hal, katanya. Saat itu aku sadar pertemuan tidak selalu berakhir bersama. Dan perpisahan juga perlu dirayakan bukan dengan tangis, tapi dirayakan dengan senyum manis. Luka yang mendewasakan. Terima kasih sudah singgah dengan penuh makna. Sampai bertemu di lain bumi. Dari aku, wanita berpayung merah yang kini sudah merelakanmu.